Baik. Nah, iman tadi maknanya apa? Secara bahasa maknanya adalah al-iqrar, mengakui, dan at-tasdiq, membenarkan. Secara syariat makna iman adalah apa? At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wa nutqu bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan. Wal amalu bil jawarihi wal arkan, dan beramal dengan anggota tubuh. Baik. At-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Apa maksudnya? Membenarkan dengan hati maksudnya adalah kita percaya bahwa Allah itu ada. Paham? Kemudian mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang hak. Kemudian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah kepada Tuhan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kemudian juga membenarkan dengan hati termasuk meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang hak, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau menerima wahyu pertama, ketika beliau berumur 40 tahun sampai wahyu yang terakhir, mengimani syariat yang beliau bawa, mengimani agama yang beliau bawa, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Kemudian juga mengimani rukun-rukun iman. Al-arkanu al-iman as-sittah, rukun-rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Termasuk juga mengimani amalan-amalan hati. Termasuk juga mengimani amalan-amalan hati. Amalan hati seperti apa? Al-ikhlas, ikhlas beribadah kepada Allah SWT, yaitu sarfu jami'il ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Begitu juga khusyuk, itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala, takut, al-khauf, Kemudian misalnya al-raja, berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tawakkal, dan amalan-amalan hati lainnya. Nah, itu maksud membenarkan dengan hati. Unsur pertama dari definisi iman secara syar'i, membenarkan dengan hati, at-tasdiqu bil qalbi. Kemudian bagian yang kedua dari beriman adalah an-nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Apa yang diucapkan dengan lisan? Terutama adalah syahadatain. Kan kita ucapkan dengan lisan, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Atau lebih lengkapnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian juga mengucapkan dengan lisan ibadah-ibadah lisan. Ibadah-ibadah lisan seperti apa? Apa contoh ibadah-ibadah lisan? Tilawatul Quran, al-azkar, zikir-zikir, al-ad'iyah, doa-doa, al-kalimat at-thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Al-azkar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat-kalimat thayyibah misalnya la haula wala quwata illa billah, dan sebagainya. Ini makna an-nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, yaitu apa? Mengucapkan syahadatain, mengucapkan ibadah-ibadah lisan, ibadah-ibadah qauliyah, seperti tadi itu al-azkar, al-ad'iyah, al-kalimat at-thayyibah, dan ibadah-ibadah lainnya, mengajak orang lain untuk bertauhid, untuk beribadah. Nah, itu termasuk apa? Mengucapkan dengan lisan. Kemudian al-amalu bil jawarihi wal arkan, beribadah dengan semua anggota tubuh, beribadah dengan semua anggota tubuh. Mencakup seluruh ibadah praktik. Praktik maksudnya diterapkan. Seperti apa misalnya? Beramal dengan anggota tubuh. As-shalah, salat, az-zakah, mengeluarkan zakat, puasa, haji, bersedekah, dan sebagainya, Jadi iman itu mencakup 3 perkara ini. Apa tadi? At-tasdiqu bil qalbi, kemudian an-nutqu bil lisan, kemudian yang ketiga al-amalu bil jawarihi wal arkan, mengucapkan dengan hati. Kemudian membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota tubuh. Beramal dengan anggota tubuh yaitu amal-amal yang dikerjakan dengan tubuh kita. Kan ada al-amal al-badaniyah atau al-ibadat al-badaniyah, seperti berpuasa, berwudu, melaksanakan haji, melaksanakan zakat, bersedekah, berjihad, dan sebagainya, Nah, dalam Al-Qur'an
diterangkan bahwa iman itu terdiri dari 3 unsur ini. Terdiri dari 3 unsur ini ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 14, kata Allah, "Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Dan iman belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Berarti iman itu di mana letaknya? Dalam hati ya. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab yaitu orang-orang Arab dari pedalaman ya. Mereka berkata amanna. Kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi ucapkan oleh kalian aslamna, kami sudah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Berarti iman itu letaknya di dalam hati ya. Kata Allah, dan iman belum lagi masuk ke dalam hati kalian ya. Baik. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan oleh Allah keimanan. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang yang Allah tuliskan, Allah tetapkan iman dalam hati mereka. Berarti iman adanya di dalam hati. Kemudian juga ya, iman itu termasuk mengucapkan dengan lisan. Seperti diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Katakanlah ya, kami beriman kepada Allah dan kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Berarti iman juga mencakup apa? An-nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Jelas ini? Juga firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu ya. Kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu ya. Berarti iman juga mencakup apa? Beriman dengan lisan, beriman dengan lisan. Jelas nih. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata beliau ya, bahwa iman itu beramal dengan anggota badan. Tadi kan ada 3 unsur iman ya, mengakui dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Nabi SAW terangkan bahwa iman itu termasuk beramal dengan anggota badan. Sebagaimana kata beliau, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu lebih 60 cabang. Iman itu lebih dari 60 cabang, yaitu amal-amal soleh. Cabang-cabang iman maksudnya amal-amal soleh ya. Baik. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Cabang iman yang paling besar adalah ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. La ma'buda haqqun illallah, atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas nih? Bukan tiada Tuhan selain Allah. Tuhan-tuhan selain Allah ada di dunia ini, tapi merupakan Tuhan-tuhan yang batil. Tuhan yang hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham nih? Jadi apa penerjemahan yang tepat untuk kalimat la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah atau tiada Tuhan yang hak selain Allah? Tiada Tuhan yang hak selain Allah. Itu yang paling benar. Kalau begitu Tuhan-Tuhan selain Allah adalah Tuhan-Tuhan yang batil, ya. Ya, tidak sah dijadikan Tuhan. Taib. Nah, cabang iman yang paling besar itu adalah kalimat la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa adnaha imatatul aza anit tariq. Kan iman itu ibarat apa? Ibarat pohon besar. Pohon kan ada cabang-cabangnya. Cabang yang paling besar itu adalah la ilaha illallah. Jelas nih? Cabangnya yang paling kecil adalah imatatul aza anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa saja yang mengganggu jalan, ya, mengganggu orang yang lewat di sana, kita singkirkan. Itu bagian dari keimanan, karena menghindarkan orang dari bahaya. Ada apa namanya, misalnya ada kayu, ada batu yang akan membuat orang terjatuh, terpeleset, ada sampah yang membuat orang jatuh di situ, ya, ada lubang misalnya, kita tutup supaya orang nggak jatuh ke situ. Itu bagian dari iman, paham nih? Dan itu kan semua amal apa namanya, anggota tubuh, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW juga, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu termasuk bagian dari iman, ya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, ya, aku perintahkan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Aku perintahkan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian apa gerangan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata? Mereka berkata, para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, beriman kepada Allah semata-mata, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan memberikan 1/5 dari ghanimah, ya, 1/5 dari harta rampasan perang. Nah, di sini ya Rasulullah SAW menerangkan bahwa iman itu adalah amal-amal perbuatan, amal-amal perbuatan dengan anggota tubuh. Lihat situ ya, syahadatain, ya. Kemudian juga mendirikan salat kan berbuat dengan anggota tubuh, ya kan. Apa lagi? Menunaikan zakat, berpuasa, memberikan 1/5 dari ghanimah, dari rampasan perang. Nah, itu amal-amal yang dikerjakan dengan anggota tubuh. Paham? Berarti yang namanya iman itu mencakup tiga perkara tadi, yaitu apa? Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan beribadah dengan anggota tubuh. Dan beribadah dengan apa? Anggota tubuh. Jelas? Jadi para ulama mendefinisikan iman dengan 3 unsur tadi itu berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, ya. Dan masih banyak lagi dalil yang lainnya. Jelas ini? Nah, jadi itu pengertian iman. Apa tadi pengertian iman? Membenarkan dengan hati, tasdiqu bil qalbi, kemudian wa nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, kemudian al-amal bil jawarihi wal arkan, dan beramal dengan anggota tubuh, ya. Dan masing-masing ada dalil yang menunjukkannya dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam sunnah Nabi SAW. Taib. Sekarang apa beda antara kata iman dan Islam? Apa beda antara kata iman dan Islam? Ini kan istilah syar'i, ya. Dalam Quran kan disebutkan kata iman, juga disebutkan kata Islam. Apa bedanya? Ya. Lafaz iman dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW kadang disebutkan secara sendirian dan terkadang disebutkan bergandengan dengan lafaz Islam, ya. Kadang kata iman disebutkan sendirian, kadang disebutkan bergandengan dengan kata Islam. Bila keduanya disebutkan beriringan, sebagaimana dalam hadis pertanyaan Jibril, maka yang dimaksud dengan Islam adalah sisi lahiriah pada seorang hamba, yaitu berserah diri kepada Allah, tunduk kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Rukun-rukunnya ada 5, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan berhaji ke Baitullahil Haram. Nah, jelas ini. Terkadang iman dan Islam disebutkan secara bergandengan. Disebutkan iman, disebutkan juga Islam. Nah, kalau disebutkan bergandengan iman dan Islam dalam satu hadis atau dalam satu ayat misalnya, kalau disebutkan kedua-duanya, disebutkan di situ iman, disebutkan juga apa? Islam. Nah, kalau disebutkan dua-duanya, apa makna Islam? Apa makna Islam kalau disebutkan kedua lafaz ini dalam satu ayat atau hadis? Apa makna Islam di situ? Lihat di sini. Nah, kalau disebutkan kedua-duanya, iman dan Islam dalam satu hadis atau ayat, maka Islam berarti sisi lahiriah pada seorang hamba. Islam berarti apa? Sisi lahiriahnya, sisi yang nampak pada seorang hamba, yaitu ibadah-ibadah yang dilakukan secara fisik oleh seorang hamba, ya. Misalnya apa? Ya kan? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh pada perintah Allah, menjauhi larangannya, ya. Kemudian rukun-rukun Islam yang 5. Rukun-rukun Islam yang 5, yaitu bersaksi tiada Tuhan yang hak selain Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang benar, ya. Kemudian mendirikan salat, bayarkan zakat, berpuasa, berhaji. Itu kan ibadah-ibadah yang zahirah, yang nampak, ya kan? Nah, jadi kalau Islam dan iman disebutkan secara bergandengan dalam satu nas maksudnya ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, maka yang dimaksud dengan Islam adalah sisi-sisi lahiriah, ibadah-ibadah yang nampak dari seorang hamba. Paham? Salat misalkan nampak, puasa nampak, haji nampak, syahadatain dia mengucapkan, ya kan? Berhaji nampak ibadah tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan iman adalah apa yang ada dalam hati, batin, yaitu keyakinan yang ada dalam batin seorang hamba. Batin maksudnya dalam hati, yaitu pengetahuan, al-ilm, dan pengakuan dengan hati. Rukunnya ada 6, yaitu al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir
wa al-qada' khairihi wa syarrihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kalau disebutkan kata Islam dan kata iman secara bergandengan, maka Islam maknanya adalah ibadah-ibadah lahiriah. Sedangkan iman maknanya adalah ibadah-ibadah yang tersembunyi dalam hati. Keyakinan akan rukun-rukun iman. Yang iman nampak enggak? Nampak enggak iman? Enggak nampak kan dalam hati. Ya. Dan rukun iman ada 6. Al-imanu billah, beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada adanya Allah, beriman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, beriman kepada asma dan sifat Allah. Ya. Beriman kepada malaikat, yaitu mengimani malaikat itu ada. Mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui. Mengimani bahawa mereka adalah makhluk yang tak ada, patut kepada Allah, tidak membangkang sama sekali. Mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui, mengimani tugas-tugas mereka, ya kan? Beriman kepada kitab-kitab, yaitu mengimani bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi-nabinya, ya, sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Dan terakhir Allah menurunkan kitabnya Al-Quran kepada nabinya Muhammad SAW. Dan kitab-kitab tersebut diimani telah diubah oleh tangan-tangan jahat, ya, selain Al-Quranul Karim, ya. Quran tidak mengalami perubahan sama sekali, ya. Kemudian beriman kepada Rasul, yaitu mengimani bahwa Allah telah mengutus para Rasul. Setiap umat ada Rasul yang Allah utus, ya, untuk mengajak kaum tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya mereka tidak berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada hari kiamat nanti. Jangan mereka sampai mengatakan tidak ada Rasul yang kamu utus kepada kami, sehingga kami tidak mengetahui, ya, iman. Beriman kepada hari akhir, mengimani segala kejadian yang terjadi pada hari akhir, mulai dari alam kubur sampai masuk surga atau neraka. Itu termasuk beriman kepada hari akhir, ya. Kemudian beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, ya, yaitu mengimani Allah sebagai pencipta, Allah yang menghendaki segala sesuatu, Allah yang menuliskan segala sesuatu, dan juga Allah yang menciptakan segala sesuatu, ya. Taib. Nah, ini kalau disebutkan Islam dan iman dalam satu nas, maka Islam maknanya amalan-amalan lahir dan iman maknanya amalan-amalan batin. Jelas ini? Taib. Adapun jika disebut sendirian, di situ disebutkan Islam saja atau di iman saja disebut. Bagaimana? Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, ya, apabila disebutkan nama Allah takut hati mereka, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Kalau ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Ya. Allazina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian dari yang telah kami berikan sebagai rezeki bagi mereka. Nah, di sini disebutkan iman saja. Paham ini ayatnya nih? Ayatnya apa? Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya, allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang kalau nama Allah disebutkan takut hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka, ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, maka ayat tersebut menambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Ya. Allazina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Di sini disebutkan iman saja, ya kan? Innamal mu'minun. Paham nih? Di sini disebutkan iman saja. Tapi apakah mencakup Islam juga? Ya. Atau misalnya contoh lain dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariq. Yang dimaksud dengan iman dalam agama secara keseluruhan, yang dimaksud dengan iman adalah agama secara keseluruhan. Nah, jadi kan ayat tadi surah Al-Anfal ayat 2 dan 3 itu menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman.
Ciri-ciri orang yang beriman. Apa ciri-ciri orang yang beriman? Kalau disebutkan nama Allah, hati mereka takut. Ya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka ayat tersebut menambah keimanan mereka. Kemudian mereka apa? Ya, bertawakal kepada Tuhan mereka. Mereka menegakkan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ada 5 ciri orang yang beriman dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Kemudian Nabi SAW juga dalam sebuah hadis mengatakan iman itu lebih 60 cabang. Cabangnya yang paling besar la ilaha illallah. Yang paling kecil menyingkirkan gangguan dari jalan. Di sini disebutkan apa? Iman atau Islam? Iman yang disebutkan innamal mu'minun, ya kan? Kemudian Nabi bersabda al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Disebutkan iman di sini, tidak disebut Islam. Hanya disebutkan kata iman saja. Taib. Bagaimana kalau disebutkan kata iman saja? Dijelaskan di sini yang dimaksud dengan iman adalah agama secara keseluruhan. Berarti dia mencakup Islam juga. Paham nih? Paham? Hanya disebutkan iman, tidak disebutkan. Kalau yang pertama tadi disebutkan Islam dan iman. Kalau disebutkan dalam sebuah ayat atau hadis Islam dan iman, maka makna Islam adalah amalan-amalan yang lahir, sedangkan yang zahir. Sedangkan iman maknanya amalan-amalan hati. Bagaimana kalau hanya disebutkan satu saja, iman saja atau Islam saja? Kalau disebutkan misalnya iman saja, maka dia mencakup agama secara keseluruhan, mencakup amalan zahir dan amalan batin, ya kan? Seperti ayat tadi, mana amalan mana amalan zahir dalam ayat tadi? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin kalau nama Allah disebutkan takut hati mereka. Takut itu nampak atau dalam hati? Dalam hati kan. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah iman mereka dalam hati dan mereka tawakal kepada Allah dalam hati. Tapi yang seterusnya kata Allah, ya, allazina yuqimuna shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Salat itu ya amalan hati atau amalan zahir? Amalan zahir, iya kan? Berarti iman juga mencakup amalan zahir kalau kata iman disebutkan sendirian, tidak disebutkan bersamanya kata Islam, ya. Paham ini? Begitu pula bila Islam disebutkan sendirian, maka pokok-pokok iman masuk di dalamnya. Kalau iman, kata iman saja disebutkan, masuk juga Islam di situ. Paham nih? Masuk juga amalan-amalan lahir. Begitu juga kalau kata Islam aja disebut, tidak disebut kata iman. Masuk enggak kata iman dalam ayat atau hadis tersebut? Yang disebut kata Islam saja, tidak disebut kata iman. Yang disebut kata Islam saja, jelas? Masuk enggak cakupan iman ke dalam kata tersebut? Termasuk juga. Paham nih? Baik, paham? Nah, kemudian definisi iman menurut penentang Ahlussunnah. Kalau menurut Ahlussunnah tadi iman artinya apa? At-tasdiqu bil qalbi wa nutqu bil lisani wal amalu bil jawarihi wal arkan. Bagaimana menurut firqah-firqah lain di luar Ahlussunnah? Kan banyak kelompok-kelompok lain, ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah di luar Ahlussunnah, ya. Baik, kita lihat di sini. Banyak sekte yang tersesat dan menyimpang dari jalan yang lurus disebabkan tidak tepat dalam mendefinisikan iman. Berikut kami sampaikan contohnya. Ada kelompok yang bernama Karramiyah yang berpendapat bahwa iman itu adalah ikrar dengan lisan saja. Kalau Karramiyah dia mengatakan iman itu apa? Hanya sekadar pengakuan dengan lisan. Amantu billah, ya, saya beriman kepada Allah. Hanya sebatas itu kata mereka iman. Ini jelas suatu kesalahan. Akibatnya apa? Orang-orang munafik juga bisa dikatakan sebagai orang yang beriman secara sempurna. Padahal hakikatnya mereka adalah orang yang lebih celaka dari orang kafir. Kalau Karramiyah dibilang apa? Karramiyah salah satu sekte yang ada pada dalam sekte-sekte Islam ya pada zaman dahulu. Mereka menyatakan bahwa iman itu sekedar mengucapkan dengan lisan. Sekedar mengucapkan dengan lisan. Kalau begitu, orang-orang munafik termasuk orang yang beriman. Jelaskan, karena munafik itu kan apa makna nifak? Nifak itu beriman secara lisan, tapi hati lebih kafir dari orang kafir, ya kan? Kalau lisannya dibilang kami beriman, di mana-mana menyatakan kami beriman, tapi hatinya lebih busuk dari hati orang kafir. Itu orang munafik. Kalau didefinisikan iman itu sebatas ikrar dengan lisan, pengakuan dengan lisan, maka konsekuensinya apa? Apa akibatnya?
akibatnya orang munafik juga akan dikelompokkan sebagai orang beriman. Gak ada orang munafik kalau begitu ya. Padahal hakikatnya orang munafik lebih parah dari orang kafir. Orang kafir itu, apa beda munafik dengan kafir? Kafir dia memusuhi Islam luar dalam. Dia memusuhi Islam luar dalam. Dalamnya benci Islam, luarnya juga benci Islam. Dia menyerang kita, ya kan? Nah, kalau munafik, luarnya dia pura-pura beriman seperti kita, tapi dalam hatinya dia membenci kita dan terus membuat ya rencana-rencana untuk menghancurkan orang Islam. Nah, itu orang munafik ya. Dan orang munafik lebih berbahaya dari orang kafir. Ya, karena musuh yang tersembunyi lebih berbahaya daripada musuh yang nampak, ya kan? Nah, makanya dalam Quran di surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah, Allah terangkan di situ sifat orang mukmin. Dalam 2 ayat Allah terangkan sifat orang kafir, dan dalam 13 ayat Allah terangkan sifat orang-orang munafik di awal surah Al-Baqarah. Karena bahaya orang munafik lebih besar daripada bahayanya orang kafir, ya. Orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Sebab mereka menampakkan iman dan menyembunyikan kekufuran. Izharul iman wa ibtanul kufur. Kata Allah SWT, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Ya. Kata Allah, orang munafik itu di kerak-kerak neraka. Ya, kafir munafik masuk neraka semuanya, tapi yang paling dalam nerakanya apa? Orang munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik di kerak neraka yang paling bawah dan tidak ada penolong bagi mereka sama sekali. Paham ini? Apa makna iman menurut Karramiyah? Apa makna iman menurut Karramiyah? Sekadar al-iqrar bil lisan. Baik, yang kedua Jahmiyah. Ya, pengikutnya Jaham bin Safwan. Mereka berpendapat bahwa iman itu cukup mengenal dengan hati saja. Kalau menurut Jahmiyah apa? Iman itu sebatas pembenaran dengan hati. Sebatas pembenaran dengan hati. Perkataan ini juga keliru. Sebagaimana perkataan sebelumnya, pendapat Karramiyah tadi yang mengatakan iman dengan lisan saja. Kalau Jahmiyah mengatakan iman itu dalam hati, ya kan? Kan banyak orang mengatakan yang penting hatinya baik, ya kan? Sebab apa akibatnya kalau kita mengatakan iman itu hanya dalam hati? Akibatnya apa? Akibatnya orang seperti Fir'aun juga dianggap sebagai orang mukmin. Karena Fir'aun itu walaupun dia keluar-keluar kemana-mana, saya Tuhan kalian paling tinggi, dalam hatinya dia nggak yakin bahwa dia adalah Tuhan. Dalam hatinya dia yakin bahwa Tuhan yang hak hanya Tuhannya Nabi Musa, Nabi Harun. Paham ini? Tuhan yang hak Allah SWT. Walaupun dia mengatakan ana rabbukumul a'la, ya, saya Tuhan kalian yang paling yang paling besar, ya. Tapi apakah Fir'aun yakin bahwa dia adalah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan? Yakin enggak dia? Enggak. Nah, akibatnya apa? Kalau kita mengatakan ya bahwa iman itu sebatas pengakuan dengan hati. Kalau kita mengatakan iman itu sebatas pengakuan dengan hati, maka ya Fir'aun juga akan dianggap sebagai orang mukmin. Karena dalam hatinya dia memang beriman. Ya. Kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentang mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, tapi hatinya sebenarnya meyakini kebenaran mukjizat tersebut. Ya. Paham nih? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Baik. Pasalnya mereka mengetahui kebenaran Musa dan Harun alaihi salam. Ya kan? Secara lisannya dia menentang Musa dan Harun alaihissalam yang Allah suruh kedua nabi ini berdakwah kepada Fir'aun. Karena Nabi Musa dan Nabi Harun ini tugasnya ada 2, yaitu mendakwahi Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun, ya. Maka berdakwahlah 2 orang nabi yang mulia ini, Musa dan Harun alaihissalam, ya. Taib. Apakah Fir'aun enggak yakin dengan kebenaran dakwah Nabi Musa? Secara hatinya dia yakin bahwa Nabi Musa adalah Rasul yang hak, yang benar diutus oleh Allah, dia yakin. Paham nih? Buktinya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 102, kata Allah, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la azunnuka
ya Fir'aun masbura. Ya. Dia Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang menjaga langit dan bumi sebagai bukti yang nyata, basair sebagai bukti yang nyata. Jadi Fir'aun itu sudah tahu bahwa mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia percaya enggak? Secara hatinya dia percaya, tapi secara lisan enggak. Sampai dikejar Nabi Musa ke laut ya, sampai dia tenggelam di laut. Jelas ini? Jadi Jahmiyah ini juga keliru dalam mendefinisikan iman, karena dia mengatakan iman itu sebatas apa? Sebatas pengakuan dalam hati. Nah, akibatnya apa? Kalau dikatakan iman itu sebatas pengakuan dalam hati, akibatnya Fir'aun juga akan dianggap sebagai orang yang mukmin. Ya. Baik. Apakah bisa Fir'aun dan kaumnya disebut orang-orang beriman? Bisa enggak? Kalau kita mengikuti pemikirannya Jahmiyah, Fir'aun juga orang beriman, ya kan? Karena iman hanya dalam hati. Paham enggak maksudnya? Jahmiyah mengatakan iman itu sebatas pengakuan dalam hati. Ya. Ucapan lisan dan amal ibadah itu tidak termasuk bagian dari iman, kata mereka. Iman itu hanya sebatas pengakuan dalam hati. Kalau begitu kita bisa kata, kalau begitu apakah Fir'aun dan kaumnya orang mukmin? Karena mereka dalam hatinya meyakini Tuhan yang benar adalah Allah. Kalau menurut logikanya Jahmiyah, berarti Fir'aun kan orang mukmin kan? Karena pas dalam hatinya dia mengakui Allah Tuhan yang benar. Ya. Sementara dalam Quranul Karim ya telah dijelaskan bahwa Fir'aun dan kaumnya bukan orang mukmin, tapi orang yang kafir ya. Tapi orang yang kafir. Sebagaimana kata Allah, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya. Wajahadu biha wastaiqanathum ya. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Berarti iman tidak sebatas apa? Tidak sebatas pengakuan dalam hati. Ahlu kitab dulu juga mengetahui siapa sesungguhnya Nabi SAW. Ya. Sebagaimana firman Allah SWT. Ya. Orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil. Ya. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah SWT sebelum Nabi kita Muhammad. Ya. Sebelum Nabi kita Muhammad kan Allah berikan kitab-kitab kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, ya kan? Nah, apakah mereka enggak yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang hak? Yakin enggak mereka? Orang Yahudi, orang Nasrani, dalam hatinya mereka yakin enggak kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang benar? Yakin. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka. Siapa orang-orang yang Allah berikan kitab? Orang Yahudi dan Nasrani, ya kan? Ya'rifunahu, mereka mengetahuinya, mengetahui Muhammad SAW, ya. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Bapak atau orang tua tahu kan anaknya kan? Tahu segala detailnya tentang anak mereka, ya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan ada sekelompok di antara mereka yang menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu itu kebenaran. Apa kebenaran yang dimaksud di sini? Yaitu mengenai kebenaran dakwahnya Nabi SAW. Kebenaran bahwa Muhammad adalah utusan Allah SWT. Nah, kalau mengikuti logikanya Jahmiyah, orang-orang ahlu kitab itu orang mukmin juga, karena dalam hatinya mereka tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar, tapi mereka nggak mau mengakui, ya, dengan lisannya. Dalam hatinya mengakui. Bisa nggak hati beda dengan lisan? Bisa, ya kan? Hati lain, di lisan lain. Di lisan mereka mengatakan Muhammad bukan utusan Allah. Dalam hatinya, ya, mereka mengatakan Muhammad adalah utusan Allah. Dari mana kita tahu bahwa mereka mengakui dalam hati mereka bahwa Muhammad utusan Allah? Allah yang ngasih tahu. Kata Allah apa? Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sebelum engkau Muhammad SAW, mereka mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan yang benar. Ya. Sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka jelas, ya. Sebagaimana mereka mengetahui anak mereka secara jelas, ya. Baik. Nah, apakah orang ahlu kitab yang mengakui Nabi Muhammad adalah Rasul yang hak dalam hatinya, apakah mereka jadi mukmin?
Apakah ahlul kitab yang dalam hati mereka mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang benar, apakah mereka jadi orang mukmin? Tidak jadi orang mukmin, ya kan? Tidak jadi orang mukmin, ya. Baik. Abu Talib juga. Abu Talib apakah dia enggak yakin Nabi Muhammad adalah utusan yang benar? Yakin dia. Ya kan? Dalam hatinya dia yakin. Tapi apakah dia mukmin? Tidak, dia mati dalam keadaan kafir. Kecuali menurut orang Syiah, ya. Dan sebagian orang-orang Sufiin mengatakan kalau Syiah memang meyakini Abu Talib ini orang muslim, ya, karena bagi mereka bapaknya imam enggak mungkin orang kafir, karena imam mereka yang pertama Ali bin Abi Thalib, ya kan? Enggak mungkin orang kafir. Ya. Taib. Demikian penjelasan tentang makna iman menurut Ahlussunnah dan beda antara iman dan Islam serta makna iman menurut sekte-sekte, ya.